Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Ratnasari. Saya Lisna Krisani Bowo. Saya Muhammad Ilham Fardiansyah. Kami mahasiswa Teknik Kimia dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ingin berbagi pengalaman mengenai kerja praktek kami. Ini bertiga pada semester 3 itu diplotkan menjadi ke-6 sektor industri, diantaranya kertas, semen, pupuk, gula, refinery, migas. Nah, kebetulan kami mendapat PT Kertas. Kita kan setelah mendapat sektor kertas dari bulan Februari, kita sudah mulai mencari tahu. Februari 2000 berapa? 2021 ya? 2022 kita mulai mencari tahu pabrik mana yang memproduksi kertas di bagian Jawa Barat. Cuman setelah kita cari-cari kurang lebih berapa bulan sih? 2 sampai 3 ya? 2 bulan. Sampai kira-kira bulan Mei. Kita cari tahu sampai bulan Mei. Cara cari tahu itu kita bisa dengan menelpon perusahaan yang ada di kisaran Jawa Barat. Cuman masih belum mendapati sampai bulan Mei belum mendapat perusahaan yang kerja praktek tapi offline gitu. Setelah kita sampai bulan Mei kita cari-cari itu udah berapa totalnya, kurang lebih ada di 20 perusahaan yang kita cari tahu apakah dia buka kerja praktek offline atau enggak. Cuman akhirnya sampai di bulan kita tuh nyerah Juni ini. bulan Juni ya. Nah, kita sampai bulan Juni tuh ya udahlah, dikarenakan udah hampir berapa banyak perusahaan kertas kita tanya itu juga masih belum bisa offline. Akhirnya kita mencari tahu pabrik kimia yang di dekat daerah kita dengan dasarkan referensi BKKM TKI. Nah, di situ ada beberapa perusahaan yang kimia. Nah, salah satunya yang kita datangi langsung karena emang dekat di Karawang, yaitu ada di PT Timuraya Tunggal. Itu lokasinya ada di Kelari, di Jalan Anggadita. Kita datang ke sana, ke perusahaannya. Pertama kita tanya ke satpamnya dulu. Kalau misalnya kita mau nanya di sini buka untuk kerja praktik mahasiswa itu, kira-kira kita harus menghubungi siapa. Lalu pas satpamnya minta nomor dari kita yang bisa dihubungi. Nanti beliau bantu untuk mencari tahu. Kemudian gak lama kita dapat alamat email dari HRD Timurayanya. Lalu kita kirim email ke HRD-nya. Kita tanya apakah perusahaan saat ini sedang membuka kerja praktik offline untuk mahasiswa teknik kimia. Lalu Bapak HRD-nya menjawab bahwa saat ini perusahaan menerima, dan kita diminta untuk langsung mengirimkan soft file proposal serta persyaratan lainnya seperti surat pengantar dari fakultas, lalu surat keterangan aktif, KTM, trip, dan CV. Kita kirim berupa soft file melalui email HRD-nya. Lalu setelah kita kirim, nggak lama ada balasan. Kita diminta buat datang langsung ke perusahaan buat menyerahkan persyaratan secara offline. Kemudian kita datang ke perusahaan dan di sana kita Diajak berbincang, ya diskusi. Lalu pihak perusahaan mengiyakan, namun untuk waktu pelaksanaannya tidak bisa dalam waktu dekat, yaitu dalam kisaran bulan Juni ya. Ya, kita nggak bisa di bulan Juni. Ya, karena di perusahaan saat itu sudah ada yang melaksanakan kerja praktek. Jadi jika kita mau melaksanakan kerja praktek di sana, kita bisa menunggu kira-kira 2 bulan kemudian. Dan kita mendapatkan jadwal di bulan September sampai Oktober dengan waktu pelaksanaan kurang lebih selama 2 bulan. Itu kan kita KP di PT Timuraya Tunggal. Sebenarnya kalau di PT Timuraya Tunggal ini produksinya ada apa aja sih?
ada asam sulfat, itu pabrik induk utamanya. Terus ada pabrik turunannya itu asam sulfamat, potasium sulfat, aluminium sulfat, dan amonium sulfat. Dari kelima plant yang ada di sana, kita bertiga ditempatkan di plant yang memproduksi asam sulfamat. PT Asam Sulfamat itu berkapasitas 50 ton per hari. Nah, asam sulfamat itu apa sih? Asam sulfamat itu biasa digunakan untuk membersihkan kerak atau bisa juga membersihkan besi-besi yang korosi. PT Timur Raya Tunggal ini sendiri merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi asam sulfamat di Indonesia. Nah, di produksi asam sulfamat ini khususnya di PT Timur Raya Tunggal kurang lebih 80% produksi produknya diekspor, sehingga di 20% itu lokal, sehingga emang mungkin kita kurang mungkin asing sama produk yang kita hasilin, cuman emang 80% itu diekspor keluar dari penjualannya. Hari pertama kita diminta buat membuat timeline kegiatan di sana untuk 2 bulan ke depan. Kemudian kita buatnya per hari dengan waktu persentase, dengan memasukkan jadwal persentase setiap 2 minggu sekali. Di minggu pertama kita melaksanakan plan tour, kemudian safety induction, lalu pembagian tugas khusus. Kita di sana plan tour ke 5 plant yang ada di sana, kemudian kita juga plan tour ke laboratorium, ke lab engineering, lalu ke water treatment plant. Nah, ini kita juga, jadi untuk yang bulan pertama, untuk di minggu pertama kita memang sudah dibagi tugas-tugas khusus, sehingga kita juga bisa memulai laporan umumnya dulu. Nah, kita selama minggu pertama ini kita masih baru pengenalannya. Kemudian untuk minggu kedua kita mulai mencari bukan mencari informasi, tapi kayak plan tour. Jadi karena emang di Timur Raya Tunggal ini ada beberapa plan yang telah dijelaskan tadi, ada 5 plan, masa apa namanya? Oh iya, 5 plan. 5 plan dijelaskan. Jadi kita emang untuk bulan pertama ini kita fokus untuk ngerjain laporan umum, memang dibarengi sama tugas khusus dikarenakan memang ada presentasi tiap 2 minggu sekali. Jadi di plan tour ini yang selama bulan pertama kita tuh ngunjungin plan-plannya tuh yang untuk produksi, cuman kita juga mengamati di bagian utilitas, terus juga pengolahan limbah, terus sama apa lagi ya, udah sih paling produksi, pengolahan limbah sama utilitasnya. Nah, di utilitas itu kan ada WWTP atau pengolahan limbah, terus ada lagi yang untuk suplai listriknya itu kita masih pakai PLN ya? Oh ya, masih pakai PLN. Terus juga dibantu di cover kalau cadangannya itu untuk genset. Nah, terus untuk sumber airnya sendiri itu PT Timur Raya ini menggunakan Sungai Citarum. Nah, setelah kita selesai dari bulan pertama yang kita setelah fokus ke laporan umum, kita masuk ke bulan kedua, di mana bulan kedua ini memang difokuskan khusus untuk menyelesaikan tugas khusus. Nah, siapa dulu yang mau cerita ini tugas khusus? Jadi tugas khusus ini kami diberi oleh pembimbing lapangan kami, di mana tugas khusus itu berdasarkan permasalahan yang ada di pabrik tersebut. Jadi kami harus menyelesaikannya. Penyelesaian tugas khususnya sendiri, data yang kita ambil di sana berdasarkan data literatur atau data pengukuran di lapangan langsung. Kemudian bisa juga kita pengambilan datanya berdasarkan hasil analisa dari laboratorium. Nah, selama kami kerja praktik di PT Timur Raya Tunggal, kami diberi fasilitas berupa makan siang.
Nah, makan siangnya itu saya ingat lauknya ada 3. Nah, yang paling sering itu ada yang ayam, terus telur, Ikan. sayur sama gorengan. Itu makanan yang emang tiap hari ada. Enak sekali. Buah-buahan juga selalu ada di tiap menunya, guys. Belum masa kerja praktek ini selesai, kita melakukan presentasi akhir, yaitu di tanggal 31 Oktober. Di situ kita mempresentasikan laporan khusus kepada bapak-bapak supervisor dari perusahaan. Dan setelah kami kerja praktek selama 2 bulan di PT Timur Raya Tunggal itu, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Kita jadi nambah ilmu pengetahuan baru, terus skill baru, terus apalagi teh? Kita juga jadi belajar manajemen waktu. Nah, selain itu juga kita juga dapat meningkatkan ilmu komunikasi, khusus dikarenakan kita tiap 2 bulan sekali emang melakukan presentasi, sehingga kita harus bisa menyampaikan gimana caranya supaya pesan yang kita ingin sampaikan tersampaikan kepada ke audiens gitu. Kalau saya tambah lagi sih, jadi selama kerja praktik ini kita jadi tahu bagaimana seorang engineer teknik kimia bekerja di lapangan untuk menyelesaikan masalah. Mulai dari mengamati, menganalisis, emang itu sangat perlu dilakukan. Jadi dari semester 1 sampai semester 6 kita udah belajar tentang materi-materi terkait teknik kimia. Lalu saat kerja praktek kemarin itu kita mengamalkan dan melihat secara langsung bagaimana keadaan yang ada di lapangan gitu secara nyata. Jadi dari situ kita juga bisa dapat gambaran-gambaran secara nyata. Oh, jadi ternyata alat ini tuh bentuknya begini ya. Oh, ternyata alat kerjanya kayak gini ya. Jadi kita jadi bisa dapat informasi seperti itu. Untuk teman-teman atau adik-adik yang belum melaksanakan dan akan melaksanakan KP, pesan-pesan dari kami sih ada nggak pun? Mungkin salah satunya kita harus tahu dulu ya mau di mana kita mau kerja praktek, terus cari info-info lebih kerja praktek yang tepat untuk kita tuh di mana. Jadi kita bisa bikin list dulu perusahaan tujuan kita di mana, terus kita mungkin bisa coba hubungin dari sekarang, karena kalau nanti kita menghubunginya dadakan atau mendekati waktu KP itu bisa jadi perusahaan waktu saat itu tidak menerima atau mungkin slot untuk KP-nya penuh, jadi bisa dilakukan dari jauh-jauh hari. Nah, selain itu, kalau dari saya pribadi, kalau untuk pelajaran lebih baik bersungguh-sungguh, soalnya emang di pabrik itu emang materinya itu sangat berhubungan sama apa yang kita pelajari di perkuliahan. Jadi emang harus belajar benar-benar supaya misalkan nanti saat kerja praktek dikasih tugas khusus, nah kita dapat atau dengan mudah menyelesaikannya. Ya mungkin itu saja dari kami bertiga mengenai berbagi pengalaman kerja praktek. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.